apa kabar anak-anak kelas 6? Nah, untuk saat ini pelajarannya adalah akidah alaq kelas 6 bab 1 ya. Dalam materi kali ini di sini ada berbagai macam tujuan belajar ya, diantaranya adalah membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah astagfirullahaladzim. Sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, nah langsung kita ke materi. Apa itu akidah alaq? Masih ingat? Dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti artinya budi pekerti atau tingkah laku. Dan pengertian dari akidah alaq adalah upaya sadar dan terencana untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tuh ya. Oke, next, lanjut. Terus apa itu kalimat thayyibah? Apa ya kira-kira? Ada yang masih ingat dengan kalimat thayyibah? Nah, langsung saja. Kalimat thayyibah, thayyib yang berarti baik ya, thayyib artinya baik. Maka secara sederhana kalimat thayyibah didefinisikan sebagai perkataan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan ma'ruf serta mencegah dari kemungkaran. Seperti itu ya. Ada bermacam-macam kalimat thayyibah. Di antaranya basmalah yang bunyinya bismillahirrohmanirrohim, hamdalah yang bunyinya alhamdulillahirabbil alamin, takbir yang bunyinya Allahu akbar, istighfar yang bunyinya astagfirullahaladzim, tasbih bunyinya subhanallah, kemudian masya Allah. Kalau tarji bunyinya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Hauqalah bunyinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tahmid bunyinya alhamdulillah, atau cara lengkap alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu adalah suatu amalan setiap hari yang sering adik-adik dengarkan, adik-adik ucapkan, tapi belum tentu juga tahu kalau yang namanya seperti alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah, atau la haula wala quwata illa, itu pengertiannya apa. Nah, sekarang apa itu kalimat astagfirullahaladzim? Kalimat astagfirullahaladzim ya, yang sering kali adik-adik lakukan, itu artinya aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permohonan ampun padanya. Ini rasa permintaan maaf kita sebagai manusia kepada Allah selaku yang menciptakan alam serta seisinya ya. Nah, di situ ada gambar yang mana ditunjukkan ada anak yang berbaju oranye dan biru. Si oranye bertuliskan aku minta maaf ya. Kemudian yang berbaju biru menjawab iya aku maafin. Nah, disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Apa yang selanjutnya kita lakukan jika melakukan kesalahan?
Jika kita bersalah kepada seseorang, tentu aja harus meminta maaf kepada orang tersebut. Meskipun sangat sederhana, sangat sepele, tapi itu sangat berat sekali ya. Yang namanya meminta maaf itu adalah sesuatu yang sangat ringan semestinya. Tapi bagi sebagian orang itu dianggap sesuatu hal yang sangat berat. Apalagi kalau yang meminta maaf itu kok bukan orang yang merasa bersalah, ya serasa tidak mungkinlah untuk meminta maaf. Tapi itu sangat perlu sekali, meskipun tidak bersalah, meminta maaf kepada orang lain itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bahkan yang salah sendiri untuk meminta maaf aja enggan, sangat berat, apalagi orang yang tidak bersalah kok sampai meminta maaf. Nah, di sini karena ini adalah mengulas dari lafaz astagfirullahaladzim, yaitu pengakuan salah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya adik-adik, paham? Harus paham dong. Nah, di situ ada gambar seorang yang sedang berdoa, yang bunyi doanya gimana? Ya Allah, ampunkanlah daku dan terimalah taubatku. Nah, jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita wajib bertaubat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Istighfar, baca astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Maka adik-adik ketika sehabis sholat berjamaah di sekolah kita di MI NU Tarbiyatul Aulad seringkali diajari beristighfar ketika habis salam, ya kan? Bahkan ketika sholat duha itu kan disuruh untuk beristighfar sampai 3 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, sudah kelas 6 kan berarti sudah paham. Mulai dari kelas 3 sudah diajak untuk berjamaah, kemudian kelas 4 diajak untuk sholat duha, pasti ada lafaz diajarkan untuk beristighfar ketika sehabis salam dalam sholat, gitu ya. Nah, di sini kapan kita mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim? Waktu ketika mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Yang pertama, berzikir setelah melakukan sholat wajib atau sunnah. Ketika kita sudah sehabis melakukan sholat sunnah, maka dianjurkan atau diharapkan untuk bisa mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian merasa berbuat salah seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, melihat sesuatu yang membuat kita sedih, seperti melihat musibah, melihat temannya jatuh, atau melihat apa yang membuat kita sedih, maka dianjurkan untuk membaca astagfirullahaladzim. Kemudian yang keempat, meraih kesuksesan. Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita, tapi karena Allah masih menutupi dosa kita, bahkan memberi kemenangan. Nah, gitu. Karena maha murahnya Allah, kita pun yang banyak dosa pun ditutupi oleh Allah. Di sini kemudian hikmah mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Itu. Kemudian yang kedua, senantiasa menghargai orang lain, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Yang ketiga, agar diterima amal kebaikannya oleh Allah. Itu hikmah-hikmah dari mengucapkan astagfirullahaladzim. Bagaimana, sudah paham tentang kalimat thayyibah astagfirullahaladzim? Semoga saja paham. Kan anak-anak ini NU Tarbiyatul Aulad adalah anak-anak generasi yang solih dan solihah. Tuh, harus paham dan semoga bisa mengamalkan
dalam kesehariannya. Tuh, mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, sekarang ada tugas. Yang pertama, menjawab, kemudian ditulis di buku apa pengertian akidah akhlak. Dua, apa pengertian dari kalimat thayyibah. Tiga, tuliskan kalimat astagfirullahaladzim dalam bahasa Arab beserta artinya. 4. Tuliskan hikmah dalam mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. 5. Ucapan astagfirullahaladzim disebut juga kalimat apa? 6. Apakah kalian akan membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Jangan lupa tulis di buku.